bangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, besar mengatasi langit, kasih-Mu sampai ke awan. Kanlah dirimu mengatasi di bumi. Hatiku siap bangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bermazmur bagimu. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap bawa syukurku. Bangunlah hai jiwaku, hatiku siap menyembah sang Raja. Bangunlah hai jiwaku, hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku, bab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Dai-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Haleluya, syukur kami persembahkan, syukur kami naikkan.
terpujilah Engkau, diberkatilah Engkau selama-lamanya. Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Oh, Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Draw me close to you, draw me close to you, never let me go. Let me all down again to see where I am. You are my desire, no one else will do, no one else will do. 'Cause nothing else could take your breath, to feel the warmth of your embrace. Let me find a way, bring me back to you. Oh, you're all I want, you're all I've ever needed, all I want. Let me know you are. Kau ku rindu, rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Oh, Kau ku rindu, Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu. Dari awal ada tulisannya. Bawaku dekat, lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabat.
yang ku rindu. Tiada sepertimu, tak ada yang menggantikan. Beri hangat pelukan, bawa diriku mendekat padamu. Oh, kau ku rindu. Oh, kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di oh, kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku mau berada di dekatmu, berada di dekatmu, berada di dekatmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur setiap kali kami ada di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada dalam hadirat-Mu senantiasa Tuhan. Kami dapat bersekutu dengan Tuhan. Kami boleh terus memandang wajah Tuhan. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya Tuhan. Tarik kami semakin melekat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Baik. Kita mulai ya. Ada yang mau sharing? Oke. Ya.
Oleh karena itu, dari atas sedikit ya. Hanya watak ini yang bisa menyingkap kejahatan dan menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Lihat ya, menghukum yang tidak benar. Perhatikan tujuannya yang tidak benar ya. Ini penting saudara. Jadi target utama bukan person, tapi yang tidak benar atau ketidakbenaran di dalam diri manusia dan seluruh ciptaannya, terutama manusia gitu. Karena tergantung kepada manusia itu gitu. Karena tentang manusia dikatakan serupa dan segambar dengan Allah gitu. Itulah alasannya. Jadi ketidakbenaran di dalam diri manusia itulah yang harus dihajar. Ya. Jadi saudara, ketika satu kata ini saudara ya, satu kata ini kita benar-benar renungkan, pahami, ya, maka apapun yang jadi itu mengubah persepsi kita. Oh ternyata Tuhan itu jadi bukan aku ya yang dibencinya. Aku ini kan memang punyanya dia. Nah, jadi itu membuat kesadaran. Jadi yang dibenci kejahatanku ya. Yang dihajar itu kejahatanku ya. Terus itu timbul lagi. Iya ya. Aku ini kan objek. Namun karena jadi kalau orang itu, jadi kalau dia itu mengasihi dirinya sendiri, itu berarti kan dia itu kan setuju dengan tindakannya tadi. Itu sebetulnya masalah. Permasalahannya di situ. Makanya sepertinya makin berat. Ya, jadi satu perkataan itu penting saudara. Tadi jadi menghukum semua yang tidak benar dengan keras. Jadi ketika ada kata yang dengan keras ini saudara, memang harus demikian. Kita mesti sepakat dengan itu. Sekalipun pada akhirnya kan kita terdampak olehnya. Gitu. Ya kan? Kita secara person, secara pribadi gitu. Itu kita pasti terdampak. Karena kita mempertahankan yang tidak benar itu di dalam diri kita. Jadi itulah tujuan, itulah yang akan kita alami ketika kita datang kepada Tuhan. Gitu. Itu konsekuensinya. Tapi kalau kita itu mau menerima hajaran itu, gitu ya, berarti kan kita sepakat dengan Tuhan. Gitu. Ini penting sekali ya kita renungkan. Gitu. Dan ini penting sekali kita pahami. Dan kita simpan dalam hati kita. Gitu. Jadi jangan lagi curiga terhadap Tuhan. Oh yang dihajar itu kejahatanku ya. Gitu. Ketidakbenaranku ya. Oke, mari kita lanjut saudara. Oleh karena itu watak seperti ini dijiwai dengan makna penting zaman dan pengungkapan serta pergelaran wataknya dinyatakan demi kepentingan pekerjaan setiap zaman yang baru. Demi pekerjaan setiap zaman baru. Jadi kalau kita perhatikan di situ saudara, itu orientasi yang paling
eh, yang paling utama itu, tujuan yang paling utama adalah demi pekerjaannya. Jadi makanya saudara, Tuhan itu fokus kepada pekerjaannya sebetulnya. Makanya kadang-kadang dia itu harus mengesampingkan dulu perasaannya, emosinya. Tetapi karena kita sudah rusak, yang kita perhatikan emosinya. Makanya kita menjadi gagal paham. Manusia itu menjadi gagal paham. Katanya dia Bapak, tapi kok kayak gini. Situ saudara permasalahannya. Makanya banyak orang undur. Murid-murid menjadi undur gitu. Lupa kalau Tuhan itu adalah pencipta. Kan kalau dia pencipta kan harusnya kan dia itu bebas dong. Gitu. Ciptaan itu kan gak boleh mengatakan kepada penciptanya, apa yang kau lakukan ini. Gitu. Mungkinkah dia itu melakukan sesuatu yang jahat? Bisakah kita punya persepsi demikian? Harusnya gak bisa. Jadi kita mesti melihat perubahan watak kita gitu. Itu yang ditargetkan oleh Allah. Jadi dengan dia memperkenalkan dirinya dengan yang baru ini. Maka pemahaman manusia akan dia menjadi meningkat gitu. Bertumbuh gitu. Sehingga dia menjauhi kejahatan. Dan memiliki takut akan Tuhan. Namun tidak berarti bahwa Tuhan menyatakan wataknya secara sewenang-wenang dan tanpa makna. Saya katakan tadi, nggak mungkin. Andaikan dalam menyingkapkan kesudahan manusia selama akhir zaman, Tuhan masih menganugerahi manusia dengan belas kasihan dan kasih yang tak terhingga, dan terus mengasihinya, tidak memperhadapkan manusia dengan penghakiman yang benar, melainkan menunjukkan toleransi, kesabaran, dan pengampunan kepadanya, dan mengampuni manusia tanpa peduli betapa beratnya dosa mereka, dan tanpa penghakiman yang benar sedikit pun, lalu kapankah semua pengelolaan Tuhan akan diakhiri? Ya nggak akan berakhir. Kapan pemikiran manusia yang salah itu, yang sesat itu akan berubah? Kan gak akan berubah. Kapankah watak seperti itu dapat menuntun orang ke tempat tujuan yang pantas bagi umat manusia? Misalkan saja ada seorang hakim yang selalu mengasihi, seorang hakim yang berwajah ramah dan berhati lembut. Dia panjang sabar dan selalu mengasihi orang tanpa memandang bulu dan tanpa memandang kejahatan yang mungkin dilakukannya. Dapatkah dia memberi putusan yang benar dalam penghakiman? Nggak bisa. Makanya kadang-kadang saudara, kalau kita lihat ya, bagaimana ingin menyingkapkan kejahatan, kadang-kadang saudara harus dibuat satu dipaksa gitu untuk mengakui kesalahan. Nah, karena otoritasnya itu saudara, ya kadang-kadang ya bisa salah lah. Tapi itu perlu dilakukan untuk mengakui kesalahannya.
Selama akhir zaman, hanya penghakiman yang benar yang dapat memisahkan manusia menurut jenisnya dan membawa manusia ke dalam dunia baru. Dengan kata lain, seluruh zaman diakhiri melalui watak Tuhan yang benar, yakni menghakimi penghakiman dan hajaran. Melalui maksudnya istilah saya. Melalui penghakiman dan hajaran. Jadi dari situ kita tahu watak Tuhan yang benar. Ini gak bisa kayak gini. Kira-kira kayak gitu saudara. Ketika kita melihat ketidakbenaran. Dia mesti keras gitu. Kalau masalah dia itu kasih, dia berbelas kasihan, itu mah sudah pasti. Itu saudara. Tapi saatnya kita sedang memasuki satu zaman yang baru. Tujuannya adalah supaya dalam hati manusia itu ada tujuan. Apa yang ingin dicapainya. Mungkinkah dengan terus keadaan manusia seperti itu? Mungkinkah dia akan biarkan? Tidak mungkin. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan kita melihat ketidakadilan? Mau sampai kapan kita melihat kejahatan merajalela? Makanya dia katakan dia datang dulu ke rumah. Dia datang dengan mendadak. Yakimi yang tidak benar dalam diri kita. Dalam banyak hal saudara. Ketika kita beribadah, ketika seorang beribadah. Lihat, hatimu ada di mana? Ketika engkau datang beribadah, apakah engkau datang bersuka cita? Orientasimu apa? Ketika engkau mengatakan engkau percaya sama Tuhan, lihatlah, benarkah engkau percaya kepada Dia? Itu bisa sampai berkali-kali saudara. Ketika seseorang takut, ketika seseorang menjadi bimbang, ketika seseorang menjadi khawatir. Jadi dengan firman penghakimannya itu saudara, manusia itu jadi belajar gitu. Iya, gak betul kayak gitu. Pekerjaan Tuhan dalam keseluruhan pengelolaannya sangat jelas. Zaman kasih karunia adalah zaman kasih karunia. Dan akhir zaman adalah akhir zaman. Ada perbedaan yang jelas antara setiap zaman. Karena di setiap zaman Tuhan melakukan pekerjaan yang mewakili zaman itu. Supaya pekerjaan pada akhir zaman dilakukan, harus ada siksa api, penghakiman hajaran, murka, dan penghancuran untuk menghakimi untuk mengakhiri zaman tersebut. Makanya saudara, ketika kita mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tentang memasuki zaman yang baru, apa dia katakan? Akan terjadi perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, akan terjadi gempa bumi, kelaparan. Kan gitu kan? Hati-hatilah, jangan kamu disesatkan dengan itu.
Jangan kamu menjadi takut karena semua itu harus terjadi untuk memulai satu zaman yang baru. Perkataan Tuhan, saudara. Perkataan Tuhan Yesus. Itu biasa. Memang harus terjadi demikian. Sama dengan sekarang yang kita lihat terjadi, saudara. Jadi makanya orang mengatakan dengan semua tanda-tanda itu, saudara, kita segera memasuki zaman yang baru. Apakah ketika kita melihat semua terjadi itu, saudara, apakah kita semakin bersuka cita atau menjadi bingung gitu? Bagaimana ya? Bagaimana ya? Atau ada orang yang pengen mati saja gitu. Tidak ingat lagi, saudara, kalau Tuhan itu datang memberikan hidup. Kan disinilah, saudara, orang-orang berhikmat, orang-orang bijaksana, perempuan-perempuan yang bijaksana itu kan, 5 gadis bijaksana itu. Dia persiapkan pelita dan minyaknya. Minyak itu apa? Hikmat yang lahir ketika kita mendengarkan firman. Apa hikmat yang muncul? Kan itu yang membuat kita itu semangat untuk hidup kan. Kalau orang yang tidak punya hikmat, enggak, dia kan kelabakan gitu. Makanya, saudara, dari firman itulah, dari penghakiman itulah, maka akan terjadi pemisahan. Iya, akan jelas kita lihat. Jadi ketika terjadi pemisahan itu, saudara, maka ketika Tuhan mengatakan, saudara, bahwa dia itu datang bawa pedang, gitu, itu kan negatif kan harusnya. Tapi itulah kebenaran. Ketika kita dihakimi kan seolah kan terpisah kan. Tapi dari situ, saudara, akan terjadi pemisahan gitu. Sepertinya kan kacau kan. Ketika terjadi, ketika datang pedangnya itu, saudara. Sepertinya kan kacau. Tapi kalau kita mengenal Allah, dari mana kita mengenal Allah? Dari yang tadi yang saya katakan tadi semua, dari yang dikatakan di firman Tuhan awal tadi kan. Yang dihakimi apa? Yang dihajar itu apa? Yang dihajar dengan keras itu apa? Kan ketidakbenaran. Jadi ketika kita melihat itu, berarti kan ketika kita memandang, gak akan negatif kita gitu. Jadi begitu kita tidak negatif terhadap Tuhan itu gitu, maka kita bisa mendengarkan nasihatnya. Kita bisa mendapatkan kekuatan daripadanya, saudara. Sudah pastilah. Karena kan tetap dia ada di samping kita. Dan firman-Nya juga bilang dia memenuhi segala sesuatu. Kemana kita dapat bersembunyi melarikan diri dari dia? Nggak bisa. Setiap kali ada orang yang berteriak kepadanya, dia ada di sana. Tetapi dia harus mengucapkan firman yang lain dalam menghajar setiap orang. Mungkin ada anggapan orang ketika dia bilang, dia pasti mengasihi aku, sehingga dia berlambat-lambat. Iya kan? Pada akhirnya apa, saudara? Harus ada firman yang baru. Nggak bisa. Disitulah orang itu akan melihat bahwa bagaimana benar-benar Tuhan murka.
Jadi hanya dengan cara inilah dia dapat mengakhiri zaman. Tujuan Yesus adalah supaya manusia dapat terus bertahan hidup, terus hidup. Dan manusia boleh hidup dengan cara yang lebih baik. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya. Mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Oke? Terus hidup dan manusia boleh hidup dengan cara yang lebih baik. Dia menyelamatkan manusia dari dosa sehingga manusia dapat menghentikan kebobrokannya dan tidak lagi hidup dalam alam maut dan neraka. Dan dengan menyelamatkan manusia dari alam maut dan neraka, Yesus mengizinkan manusia untuk terus hidup selama 2000 tahun ini. Dia berikan hidup. Dia berikan semangat untuk hidup. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Maksudnya hidupnya itu berlimpah-limpah, saudara. Oke? Yesus mengizinkan manusia untuk terus hidup. Sekarang ini akhir zaman telah tiba. Tuhan akan menghancurkan manusia dan memusnahkan umat manusia seluruhnya. Artinya dia akan mengubah pemberontakan umat manusia. Jadi ketika dikatakan kan nampaknya kan negatif. Menghancurkan manusia dan memusnahkan umat manusia seluruhnya. Nampaknya kan negatif. Kalau kita pakai dari perspektif kita yang lama. Nah, untung langsung dilanjutkan. Dia akan mengubah pemberontakan umat manusia. Gitu kan? Berarti kan di sini saudara, kita itu justru melihat kasih Tuhan yang sangat besar di balik penghakimannya kan. Itu loh saudara. Iya. Jadi ketika kita melihat ini saudara, kita itu mesti tahu kita ini manusia. Kalau tidak saudara, kalau tidak ada penghakiman ini dan penghajaran ini, maka manusia juga akan disesatkan dengan ingin menyamai yang maha tinggi. Makanya saudara jelas-jelas saudara sekarang itu saudara, Tuhan Yesus itu menampakkan diri kepada kita. Apa maksudnya saudara? Apa maksudnya Tuhan Yesus itu menampakkan diri? Artinya saudara, coba lihat sekarang bagaimana Tuhan Yesus itu. Bagaimana dia jelas-jelas menunjukkan ini loh aku. Coba ketika kamu baca Alkitab, baca kitab Injil tentang aku, tentang yang kulakukan, coba lihat. Kamu tahu dengan jelas aku bisa lakukan apa saja kan? Kamu tahu dengan jelas aku ini bukan anaknya Maria kan? Kan itu kan? Aku benar-benar datang dari atas gitu. Jelas-jelas kan kamu lihat kan? Aku itu adalah firman. Aku bukan lahir dari hasil pembuahan. Kan gitu kan? Aku dikandung oleh Roh Kudus. Gitu kan? Kita lihat dengan jelas saudara. Dia menerangkan dirinya. Itulah artinya dia menampakkan diri yang sesungguhnya. Bukan dengan menampakkan diri dengan wujud anak Yahudi itu saudara. Bukan. Dan dia datang dengan wajah yang sederhana. Dia sangat berbeda. Itulah Tuhan yang menjadi manusia. Dan walaupun dia itu benar-benar, dia itu berbeda, dia di atas semua orang-orang yang di bumi, saudara.
Dia datang dari atas. Tapi kita lihat kesederhanaannya. Itu saudara. Kita lihat kesabarannya. Kita lihat bagaimana dia tidak takut sedikit pun dengan manusia yang ingin membunuhnya. Dia berikan nyawanya. Ya kan? Dia yang terlebih dahulu rela kehilangan nyawa. Baru kita. Dan sebetulnya dialah yang rela kehilangan nyawa di dalam kita. Ini loh, aku sudah menunjukkan hidupku itu ini loh. Apakah perintah Bapa tidak kejam kepada dia? Kejam kan? Dan dia di 6 bulan terakhir, dia menyadari kalau dia harus naik di atas kayu salib. Iya. Bahkan saudara, ketika menjelang saudara, dia itu sudah mulai tahu gitu. Dan dia tidak boleh bersedih ketika kepala Yohanes sudah dipenggal. Bayangkan saudara, bagaimana coba dia menjaga hatinya. Kan waktu itu kan dia itu mau menyendiri. Ya kan? Karena pembuka jalannya dia itu sudah dipenggal kepalanya. Dia bagaimana harusnya saudara? Ketika dia ada di penjara, si Yohanes itu ada di penjara itu saudara. Dia tahu saudara. Apalagi ketika murid-muridnya itu datang, coba tanyakan dia. Apakah engkau yang kami nantikan itu? Itu kayak menyindir saudara. Yohanes sudah galau. Kok dia gak datang menjenguk aku? Dia tahu saudara. Tapi pas waktu sudah dipenggal itu saudara, dia itu mau menyendiri. Tapi sudah dia lihat orang banyak. Dia harus melupakan itu saudara. Melupakan masalah itu. Sejak saat itu saudara dia tidak terang-terangan lagi saudara. Dia benar-benar berjaga-jaga sampai dia mengatakan dalam doanya, telah tiba waktunya Bapa, permuliakanlah anak. Siap dia menghadapi. Saudara, semua itu saudara digambarkan atau diperlihatkan kepada kita. Seolah-olah kita melihat Tuhan yang sesungguhnya. Ini loh. Sesungguhnya yang terjadi demikian. Kan sudah kamu tahu kan? Aku lebih tinggi dari kamu semua kan? Tapi lihat bagaimana aku menjalani hidupku. Jadi dari Tuhan Yesus menampakkan diri ini saudara. Kita jelas-jelas ini saudara. Ya Tuhan. Ada semangat di dalam diri kita saudara. Untuk terus hidup. Ya. Ketika nanti dipisahkan saudara. Iya udah mulai terpisah saudara. Kalau orang tetap saudara mencintai dunia ini saudara. Iya. Kalau tetap hatinya melekat itu saudara. Dia kan seperti istri Lot. Iya. Dari situ kita akan melihat saudara. Bagaimana saudara. Akhir daripada perjalanan kita. Jangan lihat. Seolah-olah kita tidak mendapatkan bimbingan, saudara. Tapi sebetulnya Tuhan itu sedang membawa kita.
Karena alasan ini, mustahil bagi Tuhan dengan watak belas kasihan dan kasih masa lalu untuk mengakhiri zaman atau membuat rencana pengolahan 6.000 tahunnya berhasil. Setiap zaman ditandai dengan representasi khusus watak Tuhan, dan di setiap zaman terdapat pekerjaan yang harus dilakukan Tuhan. Jadi pekerjaan yang dilakukan Tuhan sendiri di setiap zaman mengandung pengungkapan watak sejatinya, dan baik namanya maupun pekerjaan yang dilakukannya berubah seiring zaman. Semuanya baru. Ketika dia mengatakan kepada bangsa Israel, ketika Musa mengatakan, Tuhan mengatakan, bangsa yang kamu lihat ini tentang Mesir gitu, kamu tidak akan melihat lagi mereka selama-lamanya. Wow. Ketika itulah datang saudara, berbaliklah air itu kan, menelan semua. Ketika mereka dikejar terus, saudara. Ya. Oh, mereka harus bersorak-sorai saudara. Tapi mereka lupa saudara. Ketika itu selesai, ketika mereka harus masuk di padang gurun itu saudara, disitulah saudara mereka dihajar. Itu hajarannya ngeri sekali. Sampai-sampai saudara, Tuhan mau menghancurkan seluruh orang Israel. Dan hanya yang tertinggal adalah Musa. Iya. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Itu wah saudara, kalau saudara lihat itu pemandangan yang sangat luar biasa itu saudara. Yang dialami oleh Musa dan bangsa Israel itu benar-benar saudara. Sampai mereka itu benar-benar, apakah hanya engkau yang mendengarkan suara Tuhan, kata Harun dan Miriam. Sampai Harun dan Miriam memberontak. Sampai Miriam itu harus mengalami kusta selama 7 hari. Itu kalau saudara lihat di situ, itu benar-benar saudara, Miriam itu harus manggil Musa itu Tuhan. Tapi saudara, Musa hatinya sangat lembut. Jadi sebetulnya Tuhan itu kayak nyindir sebetulnya tentang kelembutan hati Musa. Iya. Sebetulnya dia nggak berani marah. Jadi karena penghancuran yang dialami oleh Musa, dia sampai dikatakan tidak ada orang yang selembut hatinya. Sampai Tuhan berfirman, kan kalau Tuhan berfirman kan itu sudah jadi ketetapan. Bahkan tidak ada orang yang selembut dia, orang-orang nanti yang hidup setelah dia tidak ada lagi. Iya. Kan ketika Tuhan mengatakan sesuatu itu jadi ketetapan. Apa maksudnya saudara? Ketika itu menjadi ketetapan. Jadi sebetulnya di balik kelembutannya itu terselip saudara ketidaktaatan kepada Tuhan. Kan terlihat saudara. Sampai dia mengatakan, kalau engkau bunuh mereka, kalau engkau tidak memimpin kami, kalau engkau tidak berjalan di depan kami, aku tidak mau pergi. Terserahmu. Kalau kita kan seolah-olah kan, wah, kalau zaman kasih, wah, dia berani sekali ya. Makanya banyak orang meniru kayak gitu saudara. Kau nggak tolong, nggak ada Tuhan-Tuhanan lagi. Ada yang berani kayak gitu. Oh jadi tolong, oke.
diberikan waktu. Gitu. Ditolong memang. Makanya Musa harus dihakimi juga kan. Kamu nggak boleh masuk tanah perjanjian. Mau gimana pun nggak bisa. Oh di situ benar-benar saudara Musa itu ngerti apa takut akan Tuhan Yesus. Iya. Jadi kan dengan firman Tuhan itu kan jelas, saudara. Kita kan tahu di mana pemberontakan kita. Kan harus sepakat dulu kita. Makanya kan kalau Tuhan tidak berdoa, kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan telah tiba saatnya, Bapa permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Wah, baru go ahead. Jadi saudara, dengan kita melihat semua yang terjadi gitu, ya kita alami gitu. Tadinya mungkin kita saling menyalahkan. Saudara menyalahkan saya wajar gitu. Tapi bukankah Tuhan yang mengendalikan semuanya? Siapalah kita? Semua kita adalah orang-orang yang belajar duduk di kaki Tuhan. Iya, pada waktu itu saudara wajar Musa disalahkan oleh Harun dan Miriam. Yang mereka katakan benar. Kamu salah, kamu ngambil perempuan Kusi itu, mengenai perempuan Kusi itu saudara. Karena bukan orang Israel. Kamu lupa firman-Nya. Jadi kalau saudara ingat itu saudara, itu jelas-jelas mereka menyuruh supaya Musa itu menceraikan istrinya itu saudara. Karena kan bukan orang Israel gitu. Tapi saudara, Musa menjaga kesetiaannya. Iya. Menurut hukum Taurat, dia bisa. Tapi dia punya hukum hati nurani. Itu saudara. Yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli Taurat. Hukum hati nurani. Makanya sekarang ketika Tuhan mengucapkan perkataan yang baru saudara. Hanya umat yang mengenal Allah. Dari mana kita bisa mengenal Dia? Dari perjalanan hidup kita. Dari situ kita mengenal. Iya. Kenapa kita ada di sini? Kenapa kita bisa mendengarkan Dia dengan tekun? Kenapa saudara mau memberikan hati saudara kepada Tuhan? Disitulah saudara tahu. Tuhan sudah memilih engkau. Sekarang ketika engkau tahu, engkau sudah dipilih Tuhan. Apakah engkau menjadi sombong? Seperti Musa. Ya kan? Berapa kali saudara? Oh itu saudara, kalau saudara lihat ya bagaimana ngeyelnya Musa. Enggak, aku nggak mau. Suruh abangku aja. Wah. Kenapa sih? Aku nggak bisa ngomong. Kenapa kamu bilang kamu nggak bisa ngomong? Bukankah aku yang akan buka mulutmu? Artinya gini, bukankah aku penciptamu gitu? Berarti kalau kamu bilang aku nggak bisa ngomong, berarti engkau sedang mengatakan aku nggak bisa ngomong. Engkau sedang tidak mengakui aku yang membuat orang bisa ngomong. Gitu. Apakah aku menciptakan manusia gagap? Itu kan berarti kan menghina kan? Gitu.
Makanya sampai dulu, apa yang kamu pegang? Tongkat, coba lemparin. Tes gitu. Jadi ular, takut dia kan. Sekarang pegang ekornya. Ketika dipegang, dia takut mungkin kan. Nanti dia akan digigit gitu misalnya. Atau di patok gitu. Dia pegang aja. Pegang, berubah lagi jadi tongkat. Selanjutnya lagi saudara. Itu adalah penghakiman, penghajaran. Itulah perjalanan hidup kita, saudara. Di pekerjaan yang dilakukan Tuhan sendiri di setiap zaman mengandung pengungkapan watak sejatinya. Dan baik namanya maupun pekerjaan yang dilakukannya berubah seiring zaman. Semuanya baru. Kira-kira saudara sudah bisa melihat enggak gambaran tentang zaman baru itu? Sudah bisa melihat? Sudah bisa lihat enggak sekarang ketika Tuhan menyingkapkan zaman yang sekarang yang sedang kita masuki? Saudara masih takut kah? Saudara masih menolak kah? Atau saudara berubah gitu? Iya kan Tuhan, aku ini siapa? Iya kan? Apa esensi daripada penghakimannya? Sekarang aku masih tetap hidup. Aku masih besarkan anak-anakku. Iya kan? Aku masih menikmati berkat setiap hari. Aku masih melihat pertolongan Tuhan. Gitu kan? Tapi dengan mendengarkan firman yang baru ini, apa yang sedang terjadi kepada diriku? Apakah aku mulai meragukan Tuhan? Kalau Tuhan datang menampakkan diri dengan wajah yang berbeda. Kita ingat lagi ketika Yohanes di Pulau Patmos itu. Dia melihat wajah Tuhan yang berbeda. Ya kan? Matanya merah menyala. Dari mulutnya keluar sebilah pedang. Lihat itu? Sampai dia itu seperti orang mati rasanya. Ya kan? Tapi setelah itu, apa yang dilakukan Tuhan? Dia berubah lagi menjadi apa? Menjadi seorang yang lembut sekali. Diarahkan tangannya dia. Bangunlah. Dia merasakan kehidupan. Ya kan? Setelah itu lihat saudara. Bagaimana perkataan-perkataan dia berubah. Makanya dia berani melihat semua penglihatan yang ngeri itu saudara. Dia berani menuliskan semua. Tuliskan semua. Jangan kamu tahan-tahan. Kan ketika dia melihat penghancuran itu kan berarti kan kehidupan manusia di akhir zaman. Makanya lihatlah saudara, setiap kali apa saja yang terjadi di Timur Tengah, kan orang takut kan. Oh nanti ketika itu terjadi, nanti sudah datanglah hari kiamat. Kan begitu. Selalu kan begitu. Yang kadang mereka umat manusia itu menghalang-halangi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sehingga setiap kali ketika datang firman itu saudara, orang berusaha menghalangi. Jangan terlalu keras.
Tapi ketika penghakiman itu datang, saudara, aduh. Sampai ketika anaknya Harun mati, gak boleh nangis. Waduh. Imam hanya boleh menangisi keluarganya sendiri. Kalau yang lain tidak bisa. Ketika Tuhan membinasakan umat Tuhan gitu ya, pada waktu itu saudara, Musa diam. Tadinya dia bisa, saudara, dia buat perbaraan segala macam, cepat Harun, ambil perbaraan, katanya gitu. Oke, berhentilah tulah itu. Tapi apakah dia terus bisa mengandalkan itu? Apakah kita bisa terus dengan doa syafaat kita, oh Tuhan ampunilah, bisa? Selamatkanlah jiwa-jiwa Tuhan. Apakah bisa terus seperti itu? Tidak bisa. Apakah dengan kita tahu, kita hancurkan iblis ini yang membuat semuanya? Apakah bisa? Itulah gagasan manusia. Makanya sekarang saudara, dengan kita menerima firman yang baru ini, lihat bagaimana kita bisa meninggalkan yang lama. Seolah-olah kita gak pernah, saudara, mengalami semua hal-hal yang Adi kodrati dulu kan. Ya enggak? Bukankah itu yang terjadi, saudara? Ketika kita menerima firman yang baru, itu kan yang sedang terjadi kan? Seolah-olah yang lama kemarin itu kemana semua pergi. Tetapi mereka yang masih tetap di sana, apakah mereka mengalami juga? Mereka tetap mengalami. Dan kalau mereka tidak mau menerima firman yang baru, mereka akan mati di situ. Iya. Mereka akan dikumpulkan dengan nenek moyang mereka. Itu kan pilihan. Tuhan sedang datang mengetok pintu mereka setiap hari. Tapi mereka tidak membuka hati mereka. Karena mereka pikir, aku punya Tuhan sendiri. Tuhan itu dalam hatiku. Ya kan? Apakah cuma Pak Parlin itu yang punya Tuhan? Kan gitu. Iya. Kan seperti itu Harun dan Miriam. Apakah cuma kamu yang bisa mendengarkan suara Tuhan? Aku juga mendengarkan suara Tuhan. Dan Tuhan datang kepadaku setiap hari. Iya. Dan yang ingin didengarnya adalah firman yang menyenangkan telinga. Yang dia mau jumpai adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang kejam, menurut dia ya, menurut manusia ya, tidak akan mau dia terima. Iya. Seperti saya katakan tadi, saudara. Kalau Tuhan Yesus tidak mengatakan, sekarang Bapa, permuliakanlah anak, supaya anak mau permuliakan engkau, dia tidak akan sampai ke situ. Ketika dia mengatakan itu, barulah dia langsung besok. Sekarang Bapa, permuliakanlah anak. Dia menyerahkan. Sama saudara dengan kita, saudara. Ketika kita sudah mulai menerimanya, Tuhan silakan. Di
Disitulah saudara benar-benar saudara kita itu mengerti apa arti percaya kepada Tuhan. Apakah Tuhan menghendaki kebinasaan kita? Ketika dia mengatakan tadi, dia menghancurkan seluruh umat manusia. Ya. Apanya yang dihancurkan, saudara? Itu kayak dihapus, saudara. Disitulah artinya, saudara. Kayak dihapus masa lalu manusia itu. Nggak akan ada lagi ingatan tentang itu semua. Jadi yang kita lihat sekarang adalah yang melakukan kebenaran. Siapakah saudaraku laki-laki? Siapakah saudaraku perempuan? Siapakah ibuku? Hanya mereka yang melakukan kebenaran. Yes. Melakukan firman Tuhan. Jadi, selama zaman hukum Taurat, pekerjaan membimbing umat manusia dilakukan atas nama Yahweh. Dan tahap pertama pekerjaan dimulai di bumi. Pada tahap ini pekerjaan itu terdiri dari membangun bait suci dan mezbah, menggunakan hukum Taurat untuk membimbing orang Israel, dan bekerja di tengah-tengah mereka. Dengan membimbing orang Israel, dia membangun suatu pangkalan untuk pekerjaannya di bumi. Dari pangkalan ini, dia memperluas pekerjaannya melampaui Israel, yang berarti bahwa dari Israel dia memperluas pekerjaannya keluar. Sehingga generasi selanjutnya secara bertahap mengetahui bahwa Yahweh adalah Tuhan dan bahwa adalah Yahweh yang menciptakan langit bumi dan segala sesuatunya, dan adalah Yahweh yang menjadikan segala makhluk. Bahkan Yahweh itu adalah pekerjaan pertama Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, bukankah dikatakan juga Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi? Iya enggak? Iya kan? Ketika datang juga Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, hanya orang yang rendah hati bisa menerima Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara bisa bayangkan, ketika kaki Tuhan pertama kali menjejak kedatangan kedua kali. Ketika dia menjejakkan kakinya di Bukit Sion. Berubah kan? Bukit Sion yang baru. Orang masih tetap punya anggapan itu adalah di Israel. Makanya mereka menyebutkan tentang satu tempat. Nanti disitulah pemerintahan kerajaan Allah. Langit baru, bumi baru. Ibu kotanya adalah Yerusalem. Iya. Oh, mengenai kedatangan Mesias yang pertama. Oh, dia ada di sini. Oh, mereka saudara. Pokoknya tempatnya tepat di sini. Gak mungkin ada di sana. Dan ketika mereka melihat Tuhan Yesus, inilah dia, katanya, mereka tidak percaya. Mereka selalu membandingkan Yesus dengan Musa. Cobalah kalau kamu benar Mesias, belahlah laut seperti Musa membelah laut. Kira-kira kan kayak gitu kan? Selalu pancing-pancing gitu. Yesus nggak melakukan lah. Karena apa?
Karena dia tidak mengulangi pekerjaan yang lama. Tanah Israel adalah tempat suci pertama pekerjaan Yahweh di bumi. Dan di tanah Israel pula Tuhan pertama kali bekerja di bumi. Inilah pekerjaan zaman hukum Taurat. Selama zaman kasih karunia, Yesuslah Tuhan yang menyelamatkan manusia. Apa yang dimilikinya dan siapa dia adalah karunia, kasih, belas kasihan, kesabaran, ketabahan, kerendahan hati, perhatian, toleransi. Dan karena itu sangat banyak pekerjaan yang telah dilakukannya adalah demi penebusan manusia. Itulah kasih karunia. Makanya sampai terakhir, kalau sudah lihat belakangan sudah orang menyebarkan tentang hyper grace. Wah, itu meningkat, saudara. Jadi sebetulnya itu perlawanan daripada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perlawanan dari sisi baik. Sehingga sampai-sampai, saudara, orang sudah melakukan kejahatan yang sangat fatal sekalipun, dia masih berani, saudara. Dia masih berani berdiri di atas mimbar. Bayangin, saudara. Itu fatal sekali. Dan para pengikutnya sudah mendengarkan itu pun, saudara, sudah tahu. Dan kebenaran itu sudah jelas-jelas sekali. Orang masih mengikuti dia. Karena apa? Tuhan mengampuni. Itu loh, saudara. Lihatlah perbuatan baik dia, ingatlah. Gitu kan. Wataknya penuh belas kasihan dan cinta kasih. Dan karena berbelas kasih dan mengasihi, dia harus dipaku pada kayu salib. Demi manusia, untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi manusia seperti dirinya sendiri. Bahkan sedemikian besar kasihnya sampai-sampai dia rela mengorbankan dirinya seutuhnya. Selama zaman kasih karunia, nama Tuhan adalah Yesus. Nama Tuhan adalah Yahweh. Ya. Makanya, saudara, orang Yahudi terus mempertahankan Yahweh itu, saudara. Jadi kalau ada orang yang kembali ke dia memanggil Tuhannya Yahweh, ya sudah gitu. Biarkan saja. Oke. Nah, ini sama, saudara, dengan sekarang ketika orang menyebut, kan memang di zaman kasih karunia ya nama Tuhan itu Yesus. Oke. Yang artinya Tuhan adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia, pengasih dan penyayang. Tuhan yang menyertai manusia, cinta, belas kasihan, dan keselamatannya menyertai setiap orang. Hanya dengan menerima nama Yesus dan kehadirannya, orang bisa memperoleh damai dan sukacita untuk menerima berkat dan rahmatnya yang besar dan berlimpah serta keselamatannya. Melalui penyaliban Yesus, semua orang yang mengikutinya memperoleh keselamatan dan diampuni dosa-dosanya. Saudara, kita hentikan sampai di sini ya. Saudara, itulah sebabnya orang merindukan Yesus. Ya. Tapi kabar buruknya, saudara, justru mereka akan berhenti mengenal Tuhan yang sesungguhnya. Karena masih di tahap kedua. Makanya saudara, ketika kita dihakimi, saudara, kita dihajar, kita tidak kehilangan semua itu, saudara. Tuhan yang sama, percayakah saudara? Tuhan yang sama yang sedang datang kepada saudara. Dialah yang mengetuk pintu kita.
dan dia makan bersama-sama dengan kita. Kita bersama-sama dengan dia. Disitulah sekarang Tuhan mulai memperkenalkan diri. Tadinya saudara Yohanes masih berani menyendengkan kepalanya. Tapi apakah dengan Tuhan yang datang dengan wajah yang baru, apakah dia masih berani? Seperti orang mati. Tapi apakah terus berhenti sampai di situ? Tidak kan? Segera Tuhan berubah lagi kan? Dan sekarang kita saudara, ketika kita melihat itu saudara, hikmat apa yang timbul di dalam kita? Apakah hujatan orang terhadap kita, oh dia sudah menyembah, dia gak menyembah Yesus lagi, apakah itu beralasan? Tidak kan, kita yang tahu kan di dalam diri kita. Sama seperti ketika orang Kristen pertama kali, ketika mereka tidak menyebut lagi nama Yahweh. Apakah Yahweh itu, apakah Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu hilang dari mereka? Mana? Apakah mereka malu menyebut kalau Allah yang mereka sembah juga adalah Allah yang disembah oleh Yesus, oleh orang Yahudi? Tidak. Sama dengan kita, saudara. Kita yang tahu. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus yang sama. Itulah yang datang juga di tengah-tengah kita. Tapi dia datang dengan nama yang baru. Dengan watak yang baru. Ya. Apakah semua lupa semua yang dulu? Tidak. Makanya Tuhan katakan, jangan kamu menyangka aku datang untuk membatalkan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya. Karena aku memulai zaman yang baru. Baik saudara, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagimu yang terus mengajari dan menuntun kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan semua.